Shalom untuk saudaraku dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan renungan dari firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ayat Alkitab hari ini Sabtu 9 Agustus 2025 yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 7 sampai ayat 8. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Demikianlah ayat Alkitab. Saudara, saya memang tidak mencintai perdamaian. Tentu semua ingin hidup damai. Sesungguhnya orang yang tidak mencintai kedamaian sama saja ia tidak mencintai kehidupan yang baik. Sebab di mana ada kedamaian, di situ akan lahir kehidupan yang baik yang dipenuhi dengan kasih. Hidup damai dambaan setiap orang. Sebab dengan demikianlah ia dapat menikmati kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan. Dunia terkadang tidak menyemaikan perdamaian itu. Seringkali yang terjadi adalah menyemaikan keburukan atau permusuhan antara satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan senantiasa menyemaikan nilai-nilai kedamaian, karena ia tahu bahwa dunia ini tidak selalu menyemaikan kedamaian itu. Itu sebabnya bahwa Allah lah sumber kedamaian. Dikatakan di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Allah sumber kedamaian. Maka barang siapa yang percaya kepadanya, sesungguhnya kedamaian telah ada di dalam dirinya. Hidupnya akan dipenuhi oleh kedamaian itu, dan ia dapat menyalurkan itu dengan senantiasa menghidupi kehidupan bersama. Saudaraku di dalam Kristus, Nabi Yesaya mensuarakan bahwa Raja Damai akan datang membawa kedamaian. Yang dianggap manusia sesuatu yang tidak mungkin, tidak dapat saling bertemu dan tidak dapat hidup bersama, seperti lembu dengan beruang. Tetapi oleh kuasa Tuhan dan atas pemeliharaannya, hal itu dapat terjadi. Keduanya makan bersama, hidup bersama, tidak saling bermusuhan. Adanya kesadaran di antara mereka bahwa hidup itu bersumber dari Tuhan, sehingga tidak saling memusuhi, tetapi bersama-sama menikmati hidup yang dari Tuhan. Bagi manusia, mungkin hal itu mustahil. Tetapi bagi Tuhan semua dapat dimungkinkan. Sebab Dia adalah Raja Damai yang mencintai kehidupan yang aman dan yang membangun kehidupan bersama. Saudara, tugas kita adalah membangun kedamaian, bukan membangun konflik. Mencintai sesama
bukan memusuhi. Barang siapa yang menyamaikan nilai-nilai kebaikan, daripadanya akan lahir dan bertumbuh kehidupan yang damai. Sebaliknya, barang siapa yang menyamaikan benih-benih konflik, akan menumbuhkan permusuhan, baik di dalam dirinya dan juga bagi orang lain. Kita sebagai orang percaya tentu haruslah menjauhkan diri dari permusuhan. Janganlah kita menjadi sumber konflik, tetapi pembawa damai di tengah-tengah kehidupan ini. Akhir-akhir ini kita menyaksikan bahwa terjadi permusuhan, terjadi perang yang mengakibatkan banyak sekali korban yang tidak berdosa. Saudaraku, kenyataan hidup itu tentunya membuat manusia harus semakin sadar bahwa ia hidup dan memperoleh kehidupan bukanlah atas dasar dirinya, tetapi itu adalah dari Tuhan. Dengan menyadari bahwa kehidupan itu bersumber dari Tuhan, maka ia akan melihat sesamanya sebagai sesama yang harus dikasihi, bukanlah dibenci. Saudaraku, satu permusuhan juga pasti akan melahirkan permusuhan berikutnya. Nilai-nilai keburukan pasti juga akan membuahkan ketidakbaikan. Karena itu marilah kita ciptakan kedamaian di dalam diri kita, dan itu akan melahirkan kedamaian baik di keluarga dan juga lingkungan kita sekitar. Karena itu saudaraku, marilah kita menyemaikan kedamaian di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.